Itu tantangan yang berat yang masih berjalan sampai sekarang buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang PNS nutrisionis yang alhamdulillah sudah 100% di akhir tahun 2021. Dan kali ini aku mau sharing tentang 1 tahun pertama menjadi nutrisionis terampil di Puskesmas. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang apa aja yang aku kerjakan di tahun pertama dan tantangan yang aku temui. Terus apa aja sih kesalahan aku di tahun pertama, dan apa aja yang teman-teman harus pelajari atau persiapkan sebelum terjun ke Puskesmas. Aku akan kasih rekomendasi belajarnya. Disclaimer dulu nih, bahwa pengalaman yang aku alami dan yang aku rasakan ini tidak mutlak dirasakan oleh semua TPG di Indonesia, karena adanya perbedaan wilayah, kemudian prioritas masalah, dan cara kerja dari masing-masing TPG bisa membedakan atau mempengaruhi pengalaman tersebut. Jadi pada dasarnya apa yang dikerjakan oleh tenaga pelaksana gizi di Puskesmas itu mengacu pada indikator kinerja gizi masyarakat tahun 2020 sampai 2024 yang terdiri dari 23 indikator. Yang mungkin teman-teman CPNS 2021 setidaknya sudah pernah membaca untuk persiapan ujian SKB-nya tahun lalu. Tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa pelayanan gizi di Puskesmas secara konsep umum ini masuk ke dalam program UKM, Usaha Kesehatan Masyarakat Esensial. Selain pada program UKM, pelayanan gizi juga bisa masuk ke dalam program UKP atau Usaha Kesehatan Perseorangan yang dapat diimplementasikan dengan adanya konseling gizi atau poli gizi di Puskesmas. Tahun lalu aku masuk ke Puskesmas itu bulan Januari. Kemudian setelah menerima SK 80%, aku langsung sertijab untuk menjadi pemegang program gizi. Yang saat itu pemegang program gizinya masih tenaga kontrak BOK Gizi. Nah, 2 minggu setelah itu aku menerima undangan untuk rapat atau dinas luar yang bertemakan tentang evaluasi kinerja gizi tahun 2020 dan persiapan bulan penimbangan balita tahun 2021. Di rapat ini diulas semua indikator kinerja gizi, dan saat itu aku baru tahu kalau indikator kinerja gizi itu ada 23, dan itu kerasa banyak banget. Untuk aku yang awam tanpa pengalaman Puskesmas sebelumnya, itu bikin bingung dan bikin kaget sih. Nah, akhir Januari dilakukan distribusi vitamin A, aku belajar untuk membuat SBBK. Kemudian bulan Februari dilakukan pemberian vitamin A dan penimbangan pengukuran, maksudnya monitoring atau membersamai kader ya. Kalau aku prioritasnya mengunjungi posyandu-posyandu yang terjangkau dulu. Setelah diperoleh hasil penimbangan dan pengukuran balita, langsung diinput ke dalam EPPGBM. Waktu tahun lalu aku inputnya itu menunggu semua posyandu selesai. Tahun ini aku setelah selesai posyandu langsung aku input. Jadi dicicil itu lebih ringan daripada harus nunggu dulu semua selesai, itu lebih berat nanti di akhir gitu. Ada balita-balita yang hasil pengukuran dan penimbangannya ternyata status gizinya bermasalah, dilakukan validasi atau pengukuran dan penimbangan kembali oleh tenaga kesehatan, kemudian diinput kembali di EPPGBM, dan bila semuanya telah terinput, dikasihkan data status gizi bermasalahnya, disampaikan kepada lintas sektor yang terkait. Ke bulan Maret itu ada pembagian tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, lanjut di bulan April tahun lalu, aku sama sekali tidak memikirkan program gizi karena saat itu aku latsar dan diberikan surat bebas tugas. Jadi aku limpahkan wewenang aku ke partner aku tenaga kontrak BOK Gizi. Aku latsar selama 1,5 bulan, dan setelah aku kembali ke Puskesmas masih dalam keadaan latsar namun tidak dibebas tugaskan. Jadi aku harus bekerja sambil mengerjakan aktualisasi latsar. Itu aku mendapat berita kalau 2 desa di wilayah kerjaku ini masuk ke lokus stunting, atau pada tahun 2020 2 desa ini angka stuntingnya melebihi dari 20%. Kemudian aku melakukan rembuk stunting dengan para petugas desa, khususnya bapak kepala desanya, untuk merancang persiapan atau upaya-upaya dalam menurunkan angka stunting ini. Masih dalam suasana latsar juga, saat itu masih habituasi aktualisasi.
aku dilibatkan juga dalam program percepatan vaksin. Waktu itu aku jadi petugas input untuk meja 4. Nah, masuk ke bulan Agustus, bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A lagi. Setelah di awal Agustus aku mendistribusikan vitamin A, kemudian karena ada 2 desa lokus stunting di wilayah kerjaku, sesuai instruksi dari dinas tahun lalu bahwa desa lokus pengukuran dan penimbangannya itu harus oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari 6 orang. Aku komunikasikan hal ini kepada kepala puskesmas agar kepala puskesmas membentuk SK tim stunting. Nah, masuk ke bulan September, aku membagikan lagi tablet tambah darah kepada rematri. Waktu itu karena tingkat penularan COVID masih tinggi dan dilarang berkerumun, maka aku memberikan dengan cara mengedukasi perorangan setelah mereka menerima vaksin COVID. Nah, kemudian di akhir tahun aku melakukan pengecekan garam beriodium kepada keluarga balita. Seharusnya ini dilakukan saat bulan penimbangan balita, bulan Februari dan Agustus, tapi aku saat itu nggak sadar kalau harus ada pelaporan garam beriodium di 2 bulan tersebut. Jadi aku lakukan di akhir tahun. Nah, selain melakukan indikator-indikator yang ada di program gizi dan juga dilibatkan dalam program lain yang ada di puskesmas, kita juga harus rapih dalam pelaporan. Dan pelaporan yang aku lakukan setiap bulannya ini ada laporan rutin si gizi di EPPGBM dan laporan RPJMN. Nah, selain itu ada juga laporan manual tentang SKDN yang aku isi setiap bulannya di lembar F3 dan di SP3 lembar LB3. Selain itu juga ada pelaporan gizi buruk di EPPGBM melalui Pelita Kesmas. Untuk sasaran ibu hamil, aku kerjakan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan para bidan, khususnya bidan desa dan bidan koordinator. Selain kegiatan-kegiatan tersebut yang baku ada dalam indikator kinerja gizi masyarakat, petugas gizi juga memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat ataupun kader melalui penyuluhan, pemberian edukasi, konseling, pelatihan kader, dan lain-lainnya, yang berarti tenaga gizi juga harus menyiapkan materi yang terkait dengan apa yang akan diberikan kepada kader dan masyarakat. Secara garis besar itu yang aku kerjakan di tahun pertama. Kira-kira berat nggak sih? Tantangan di tahun pertama bagi aku adalah bagaimana cara untuk mencapai target di setiap indikator dengan banyaknya indikator dan sasaran yang ada. Bila ini cuma dibebankan pada petugas gizi saja, itu pasti akan terasa berat. Tantangan berikutnya adalah bagaimana cara menjalin komunikasi efektif dengan lintas sektor, lintas program, dan sasaran itu sendiri. Dan sistem kerja serta alur pelaporan yang efisien sehingga memudahkan petugas gizi untuk menginput pelaporan ataupun mencapai target indikator. Nah, nggak hanya sampai pelaporan, tapi petugas gizi juga harus mampu menganalisis dan menghubungkan setiap indikator dengan prevalensi gizi bermasalah, prevalensi underweight, wasting, stunting, apa sih sebenarnya hubungannya dan apa masalahnya di setiap desa. Nah, itu tantangan yang berat yang masih berjalan sampai sekarang buat aku. Dan kesalahan aku di tahun pertama adalah tidak adanya tindak lanjut dari prevalensi atau persen indikator yang aku dapatkan. Itu jadi kesalahan besar sih untuk aku di tahun lalu. Bahkan aku juga dapat nasihat gitu dari teman-teman di dinas. Jadi di tahun pertama juga aku kurang memahami persen standar di kabupaten dan kurang komunikasi dengan lintas program. Jadi baiknya dari persen yang kita dapatkan melalui pelaporan itu dikembalikan lagi atau diinformasikan kembali ke lintas program yang terkait gitu, supaya bila hasilnya jelek itu ada tindak lanjutnya, dan bila hasilnya bagus itu dapat dipertahankan. Supaya teman-teman tidak sekaku aku di tahun pertama di puskesmas, aku sarankan kepada teman-teman untuk cobalah meluangkan waktu untuk mempelajari atau menyimak tentang informasi gizi masyarakat yang terus berkembang melalui record Zoom webinar yang ada di YouTube. Aku sematkan di deskripsi box tentang apa saja yang harus teman-teman pelajari. Update ilmunya, silahkan cek link tersebut, rangkum dan pelajari poin-poin pentingnya. Di puskesmas, walaupun indikator kinerja gizinya banyak, tapi dapat dikerjakan secara fleksibel.
dan selalu didampingi oleh bidang gizi Dinas Kesehatan. Bahkan Dinas Provinsi bagian gizi melakukan webinar atau melakukan koordinasi secara berkala yang bisa kita ikuti melalui Zoom dan webinar. Bidang gizi di Dinkesprof juga secara berkala memberikan solusi teknis untuk indikator-indikator yang sulit dicapai atau sulit dikerjakan, serta sharing antar kota, kabupaten, bahkan mengundang Dit Gizi Kemenkes. Nah, itu pengalaman 1 tahun pertamaku di Puskesmas. Aku berharap teman-teman pun dilancarkan dan dimudahkan dalam adaptasi dengan lingkungan dan tupoksi di Puskesmas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ada hal yang harus didiskusikan, silahkan ketik di kolom komentar atau chat DM Instagram aku. Sekian yang bisa aku bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.